Selamat siang, saya Wasil Mawardi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas satu mata kuliah pemrograman berbasis web. Jadi langsung saja, untuk tugas kali ini saya diminta untuk membuatkan aplikasi menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi di sini saya akan membuat aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Untuk tugasnya nanti ada beberapa halaman. Pertama ada halaman login. Ini nanti ada fitur untuk input email dan password. Lalu nanti ada validasi bahwa user atau password itu salah atau benar. Lalu ada tombol lupa password dan daftar nantinya berupa modal box atau pop-up. Selanjutnya ada dashboard menu. Di sini utamanya ada navigasi, tombol navbar di atas, ada informasi bahan aja, tracking dan lainnya. Lalu ada juga menampilkan greeting berdasarkan waktu local time. Ini contohnya. Lalu ada dashboard menu. Untuk dashboard menu ini nanti ada input nomor delivery order, lalu cari. Nah, ini mungkin bukan dashboard menu, tapi untuk lihat tracking ya. Jadi ada nomor delivery order, cari nama mahasiswa, status. Nah, selanjutnya ada informasi stok bahan ajar. Ini nanti menampilkan saja untuk stoknya seperti apa, contohnya seperti ini. Lalu nanti diminta untuk membuat struktur project folder seperti ini. Lalu ini untuk kriteria pengerjaannya. Jadi langsung saja. Jadi pada video kali ini saya sudah membuatkan projectnya. Saya buat tugas satu. Ini untuk filenya, contohnya seperti ini. Ada folder CSS, image, JS, dan di root project ini ada beberapa halaman HTML seperti dashboard, index, stock, dan tracking. Jadi langsung saja pada halaman index HTML saya isi dengan fitur login. Jadi untuk fitur login ini, nah ini pada untuk utamanya, untuk login kontainernya ada di sini. Ini ada inputan email dan password. Untuk semuanya nanti akan dikirim by DOM pada JavaScript. Jadi alurnya nanti akan seperti ini. Jadi user akan input di mengisi di halaman login dan teridentifikasi di sebuah apa namanya input ber-ID namanya email dan password. Lalu ketika user klik login, ini ada type submit, dia akan mengirimkan submit ke form ID yang namanya login form. Nah, kita cek untuk login form ini nanti akan terkirim ke function yang ada di JS, yaitu ini jscript.js. Nah, di script.js ini di bagian sini ada login. Login ini pertama dia ngambil dulu DOM-nya menggunakan getLemon by ID. Lalu jika di login form tersebut ada sebuah event submit berupa submit, maka kita lihat apakah ada value di dalam email dan password yang diberikan di inputan ID tadi. Kalau misalnya ada, lanjut. Di sini ada pencarian data atau validasi data yang diinput oleh user tersebut. Jadi dari email dan password ini dicocokkan dengan data yang kita punya. Oh iya, untuk datanya ini masih statis. Jadi kalau untuk real aplikasinya nanti kan harusnya menggunakan database. Untuk sementara kita menggunakan data statis di bagian data.js. Nah, ini ada variabel data pengguna. Data pengguna ini nanti divalidasi apakah yang diinput oleh user dan di data.js ini matching, maka akan dilanjutkan. Nah, jika cocok, ini saya simpan di sebuah session storage. Di session storage ini saya simpan informasi user. Nah, setelah semuanya disimpan, ini akan diredirect ke halaman dashboard.html. Jadi langsung saja kita lihat halamannya seperti ini. Ini untuk tampilan login aplikasi kita. Kalau kita input asal atau tidak diisi, klik login, maka ada otomatis alert email atau password yang Anda masukkan salah.
Lalu jika ada lupa password, ini akan ada pop-up untuk mengirimkan email yang terdaftar. Lalu ada daftar juga pop-up. Lalu jika kita input, nah untuk datanya kita lihat di data.js. Misalnya saya login sebagai password Agus 123. Ketika klik login, dia akan mengecek match atau tidak di script login tersebut. Nah, setelah login, ini akan tampil di bagian atas ada navbar untuk link ke beberapa uh, ke halaman-halaman lainnya. Nah, di sini juga yang tadi di login saya simpan sebuah session storage, ini di load menggunakan session storage tadi. Lalu ini ada menu utamanya, ini ada navbarnya, ada subnav seperti ini. Lalu menu utamanya ada informasi bahan ajar, tracking, rekap bahan ajar, dan history transaksi. Lalu ini ada juga greeting, menunjukkan dengan waktu lokal masing-masing di klien. Selamat siang. Nah, lanjut ke halaman dashboard. Oh iya, sebelum lanjut, untuk aplikasi saya ini saya simpan untuk CSS di halaman style CSS dan JS untuk logikalnya di halaman script.js. Nah, untuk style CSS kita kan ada 3, ada inline, lalu ada. Nah, untuk aplikasi saya disimpan di style.css. Nah, di sini saya membuat membuat pengaturan primary. Jadi ini untuk mengatur semua global dari website. Dan jika nantinya ada perubahan warna. Ini kalau saya demokan, misalnya saya ubah jadi warna pink gitu. Saya simpan, dari refresh, maka otomatis semuanya berubah jadi warnanya pink. Seperti itu. Ini untuk CSS-nya semuanya ada di sini. Saya tidak mungkin menjelaskan satu persatu. Lalu selanjutnya di navbar di sini, di dashboard ini kita akan lanjut ke halaman yang lainnya. Oh ya, sebelum ke lanjutnya, di sini saya ada logical untuk pengecekan sesi. Jadi kalau misalnya belum ada sesi, maka dia tidak bisa masuk ke halaman ini. Seperti itu. Ini lanjut, kalau saya klik informasi bahan ajar, ini masuk ke stock.html. Jadi di stock.html ini menampilkan beberapa tabel. Ada tabel daftar bahan ajar, lalu ada inputan tambah stok baru. Untuk tabel tersebut, ini kita lihat bedah satu persatu. Ini untuk navbar di atas, dan ini adalah konten utama untuk daftar bahan ajar. Ini untuk tabelnya. Jadi nilai default di awal ini kosong. Lalu kenapa di sini terisi? Nah, di sini ada logiknya. Kita lihat ke bagian bawah ada pengecekan user atau login. Dan jika semuanya aman, ini memanggil sebuah function yang namanya render table stock. Kalau kita cari di function script.js, ini akan ditemukan seperti ini. Jadi pertama dia ambil dulu elemen by ID menggunakan DOM, namanya body stock. Kita lihat di sini, kalau body stock di sini kan masih kosong. Lalu di body stock ini kita lihat kalau misalnya kita lihat untuk pengisian datanya di sini menggunakan data dari data bahan ajar. Data bahan ajar ini dari mana? Dari data.js. Jadi dari data bahan ajar ini di looping masing-masing. Dari hasil loopingan tersebut dibuatkan satu variabel namanya tr. Dari tr ini diinnerkan HTML lalu diisi kontennya, contohnya seperti cover, nama barang, kode lokasi, dan lain-lainnya. Setelah itu lalu tinggal di append child dari variabel tersebut, sehingga di halaman stok ini akan terisi dengan HTML seperti itu. Jadi seperti ini. Lalu di bawahnya ini ada tambah stok baru. Jadi kalau kita lihat balik lagi ke sini, di bawah ini ada tambah stok baru. Nah, di sini ada form juga, namanya intro form. Jadi ini ada beberapa inputan seperti input kode lokasi, kode barang, nama barang. Ketika klik tambah dan sudah diisi semuanya, ini akan merender tambah stok. Tambah stok ini ada di script. Nah, di sini ada validasi. Jika kode lokasi, kode barang, nama barang, atau edisi tidak diisi,
maka akan ada alert. Saya coba tambahkan. Nah, ini ada alert, kode lokasi, nama barang, dan lain-lain wajib diisi. Tapi jika kita coba isi PSL, kode barangnya saya asal dulu, edisi ke pertama, stoknya 3. Ketika klik tambah di kirim, maka dia akan menambahkan data dari data bahan ajar. Lalu setelah itu, ini ada menambahkan baris langsung ke yang ada di HTML. Jadi nggak sebenarnya ada dua pilihan. Pertama, ngerender ulang atau langsung menambahkan. Nah, untuk di kali ini karena datanya statis dan belum masuk pakai database, saya jadi langsung tambahkan tanpa render ulang. Langsung masuk, dan ini ada reset form. Ketika diklik, nanti akan masuk seperti ini. Itu untuk menu informasi bahan ajar. Lalu ada namanya halaman tracking pengiriman. Untuk tracking pengiriman, ini sama seperti sebelumnya, ada section navbar, lalu ini ada konten utama. Nah, di konten utama ini, untuk tracking resultnya kenapa belum muncul? Jadi ada validasi dulu, kita harus menginputkan nomor delivery ordernya terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi misalnya kita kalau kita cari ini akan ada validasi alert bahwa harus harus mengisi terlebih dahulu. Nah, ini kita cari fungsinya, cari tracking. Nah, ini mengambil get by element ID lagi. Jadi kalau kita lihat tracking, ini dilihat ID-nya input nomor DO. Kalau misalnya tidak ada, maka tadi ada alert masukkan DO terlebih dahulu. Tapi jika ada, kita coba dengan ada seperti ini. Ketika klik cari, nah ini tampilkan logiknya seperti ini. Jadi ketika dicari, klik, maka dia akan mengambil bukan menyesuaikan, mencari data tersebut dengan data tracking yang sudah ada di sini. Nah, karena data tracking ini objek, jadi gampang, tinggal langsung masukin si indeks objeknya langsung. Misalkan tadi 1 2 3 4 masuk ke sini, lalu tinggal tampilkan. Tapi kalau misalkan tidak ada, kita coba gini, asal. Nah, nomor DO tidak ditemukan seperti itu. Lalu jika sudah ada, ini tinggal mengisi untuk elemen yang ada di tracking di sini. Ini tracking result di sini. Ada nama, nomor DO, status, ekspedisi, dan lain-lainnya. Selain dari itu, ini ada status dalam bentuk badge. Ini kalau kita lihat di sini ada if condition. Jika statusnya kirim, maka badge kelasnya nanti akan warna hijau atau sukses. Lalu ada warning gitu. Lalu selanjutnya di bawah saya buatkan timeline perjalanan paket. Jadi untuk data ini kita ambil dari mana? Ambil dari data.js. Di data.js ini ada perjalanan berupa array objek. Jadi tinggal looping satu persatu, lalu ambil datanya seperti waktu keterangan, seperti itu kurang lebih untuk stok, tracking, index, dan dashboard. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kita cek kembali untuk di tugasnya. Nah, pertama, struktur HTML yang semantik, valid, dan lengkap. Saya sudah melakukan file yang semantik, valid, dan lengkap seperti ini. Lalu desain CSS saya seperti ini. Ini mungkin lebih kekinian lagi. Terus JavaScript DOM bagaimana? Jadi tadi mulai dari login kita input di form dan didapatkan di script.js dan lain-lain. Lalu tadi ada validasi form juga, entah itu di halaman login, di halaman tracking, ataupun di halaman stok. Lalu ada modularitas file dan struktur file. Jadi file kita udah terpisah-pisah dan saling terintegrasi. Nah, ini untuk tema fitur UI saya sesuaikan seperti ini. Ada animasi juga. Itu mungkin demikian untuk video kali ini, tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis web. Saya Wasil Mawardi, pamit undur diri.